nggak sih, di psikologi ada teori yang cukup terkenal, yaitu ocean. Tapi ocean di sini itu bukan ombak-ombak atau laut ya. Nah, ocean di sini adalah model kepribadian dalam psikologi. Jadi yang akan kita bahas tuh bukan tentang air asin, tapi tentang manusia dan bagaimana setiap orang punya cara berbeda dalam berpikir, merasa, ataupun bertindak. Kenapa sih disebut dengan ocean? Karena ini adalah singkatan dari 5 dimensi besar kepribadian manusia yang juga dikenal sebagai Big Five Personality. Nah, itu yang akan kita bahas di ekspresi. Pernah nggak sih misalnya ada deadline tugas? Pasti ada aja nih teman yang kalau deadline-nya udah deket, itu panik banget. Tugasnya dicek terus, direvisi terus, pokoknya takut ada yang salah. Tapi di sisi lain, ada juga yang tahu deadline-nya besok, itu masih bisa tenang banget. Ngerjainnya pelan-pelan, malah bisa nongkrong dulu nih berjam-jam. Contoh lain misalnya pas presentasi di kelas, ada orang yang langsung angkat tangan buat maju duluan. Dan kelihatan pede banget pokoknya di depan. Pokoknya suka banget deh jadi pusat perhatian. Tapi di lain sisi, ada juga yang sebenarnya bisa. Tapi dia tuh butuh waktu buat ngumpulin keberanian sebelum maju. Dan malah memilih nggak kesorot sama sekali. Nah, hal-hal kayak gini pasti sering banget kita lihat di sekitar kita. Dan menariknya dalam psikologi, perbedaan ini bukan cuma soal kebiasaan. Seringkali itu adalah pola perilaku yang cukup konsisten dalam diri seseorang. Pola-pola inilah yang dipelajari dalam psikologi kepribadian. Biasanya, kalau membahas kepribadian, orang langsung menyebut introvert atau extrovert. Orang yang mendapatkan energi dari interaksi sosial sering disebut extrovert. Sedangkan orang yang lebih mengisi energi dari waktu sendiri sering disebut introvert. Tapi sebenarnya, kepribadian manusia tidak sesederhana hanya dua kategori itu. Dua orang yang sama-sama introvert itu bisa sangat berbeda. Ada yang sangat organisasi dan disiplin, tapi ada juga yang lebih santai dan sering menunda pekerjaan. Artinya, untuk memahami kepribadian manusia dengan lebih lengkap, kita membutuhkan model yang lebih luas dari sekedar introvert atau extrovert. Nah, disinilah konsep ocean mulai membantu kita memahami kepribadian manusia dengan lebih lengkap. Ocean adalah singkatan dari O, openness, C, conscientiousness, E, extraversion, A, agreeableness, dan N, neuroticism. Model ini menjelaskan bahwa setiap manusia punya 5 dimensi kepribadian dalam dirinya. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 5 sekaligus. Terus, gimana cara ngebedainnya nih semua viewers? Nah, bedanya itu di tingkat atau intensitasnya. Ada yang tinggi di satu dimensi, ada yang rendah di dimensi lain. Kombinasi inilah yang bikin respon setiap orang berbeda walaupun situasinya sama. Big Five melihat kepribadian sebagai kecenderungan sifat yang relatif stabil dalam diri seseorang. Artinya, ini bukan sekedar kondisi sesaat, tapi lebih ke pola umum perilaku yang sering muncul dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, model Big Five berkembang dari penelitian tentang bagaimana manusia menggambarkan kepribadian. Pada tahun 1936, psikolog Gordon Allport dan Henry Ortberg mengumpulkan ribuan kata sifat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mendeskripsikan kepribadian manusia. Penelitian ini kemudian disederhanakan menggunakan analisis statistik oleh Raymond Cattell pada tahun 1940 sampai 1950-an. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, penelitian oleh Ernest Tupes dan Raymond Crystal menemukan bahwa sifat-sifat tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 faktor utama. Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Lewis Goldberg serta Robert McCrae dan Paul Costa yang mempopulerkan konsep B5 Personality atau Ocean seperti yang kita kenal sekarang. Nah, smart viewers, setiap orang itu pasti memiliki Ocean di masing-masing individu. Tapi kalian penasaran gak sih, masing-masing kepribadian itu gimana? Mari kita bahas. Pertama ada O, openness to experience. Nah ini adalah keterbukaan terhadap pengalaman baru dan ide-ide baru. Individu dengan openness tinggi biasanya suka mencoba hal baru, menikmati diskusi mendalam, tertarik pada seni atau pemikiran abstrak. Dalam konteks akademik, mereka mungkin senang mengeksplorasi berbagai referensi dan perspektif sebelum menyimpulkan sesuatu. Individu dengan openness rendah cenderung lebih praktis dan nyaman dengan metode yang sudah jelas dan terstruktur. Yang kedua, C, conscientiousness, berkaitan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Individu dengan conscientiousness tinggi biasanya terorganisir, membuat perencanaan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Mereka tuh pokoknya jarang banget menunda pekerjaan. Sebaliknya,
Individu dengan consciousness rendah cenderung lebih spontan dan sering bekerja mendekati tenggat waktu. Ketiga, E. Extraversion, berkaitan dengan energi sosial. Individu dengan extraversion tinggi merasa bersemangat ketika berinteraksi dengan banyak orang dan nyaman banget nih menjadi pusat perhatian. Sedangkan individu dengan extraversion rendah itu tetap bisa bersosialisasi, tetapi membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi. Yang keempat, A. Agreeableness, menggambarkan kecenderungan untuk bekerja sama dan menunjukkan empati. Individu dengan agreeableness tinggi cenderung mudah percaya, kooperatif, dan menjaga harmoni. Sebaliknya, individu dengan agreeableness rendah lebih kritis dan kompetitif, yang dalam beberapa situasi bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dan yang kelima, neuroticism, berkaitan dengan stabilitas emosi. Individu dengan neuroticism tinggi lebih sensitif terhadap stres dan cenderung mudah merasa cemas atau khawatir. Sedangkan individu dengan neuroticism rendah biasanya lebih tenang dan stabil secara emosional dalam menghadapi tekanan. Jadi small viewers, yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa setiap orang memiliki kelima dimensi ini dalam dirinya. Tidak ada orang yang hanya memiliki satu sifat saja. Perbedaan muncul karena komposisi dan tingkat masing-masing trait berbeda pada setiap individu. Dengan memahami konsep Ocean, kita tidak hanya bisa memahami orang lain dengan lebih baik, tetapi juga mulai memahami pola kepribadian diri kita sendiri secara lebih objektif dan ilmiah. Sekian dari aku Mega, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!